semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas-tugas yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yaitu lebih khususnya ke mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik dengan ibu dosen pengampu yaitu Ibu Sarwenda Biduri SEMSA. Pada kali ini kami dari kelompok Kampus Merdeka atau kelompok MPKM akan membahas mengenai apa saja kendala-kendala dari kerangka konseptual dari pemerintah. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan siapa saja anggota yang ada di kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Trianda Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Selanjutnya ada Nurul Rifkiani dari Universitas Islam Makassar. Selanjutnya ada Maulidiana Alfia Muksin dari Universitas Nusa Cendana. Selanjutnya yaitu ada Nur Fitriani Nasir dari Universitas Islam Makassar. Selanjutnya yaitu Priska Elizabeth Manafe dari Universitas Nusa Cendana. Selanjutnya yaitu ada Paulina Dikta Isu dari Universitas Nusa Cendana. Lalu ada Mesri Ayuningsih dari Universitas Nurul Jadid. Dan yang terakhir yaitu ada Sunardi dari Universitas Islam Makassar. Next, kita akan membahas apa saja sih yang akan kita bahas di dalam presentasi ini, yaitu materi-materi tentang pembahasannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian umum atau apa saja yang akan kita pelajari mengenai kerangka konseptual pemerintah. Nah, di sini karena kami hanya membahas tentang kendala-kendala apa saja, jadi kita tidak menjelaskan secara perinci tentang apa saja kerangka konseptual pemerintah itu. Selanjutnya yaitu ada kendala dalam akuntansi sektor publik. Selanjutnya yaitu ada kendala penggunaan berbasis akrual yang dicetuskan oleh Abdul Halim. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kendala-kendala dalam penggunaan berbasis akrual yang dicetuskan oleh Wansur. Pengertian kerangka konseptual pemerintah. Nah, konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah atau yang biasa disebut dengan SAP dan merupakan suatu acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. Tujuan kerangka konseptual pemerintah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi yang pertama, penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, sebagai acuan dalam menanggulangi masalah laporan keuangan akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, sebagai acuan bagi pemeriksa dan memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Dan yang keempat, sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah fungsi dari kerangka konseptual pemerintah. Nah, kerangka konseptual berfungsi sebagai suatu acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Nah, dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Nah, dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan SAP di masa depan. Selanjutnya yaitu adalah kendala-kendala atau hambatan dari akuntansi sektor publik. Yang pertama ada objektivitas, yang kedua ada konsistensi, yang ketiga ada daya banding, yang keempat ada tepat waktu, yang kelima ada ekonomis dalam penyajian, dan yang terakhir adalah materialitas. Oke, yang pertama yaitu ada objektivitas, di mana kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Di
Di objektivitas ini, benturan masalah objektivitas laporan kinerja yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Oke, yang selanjutnya yaitu ada konsistensi. Konsistensi ini yaitu mengacu kepada penggunaan teknik-teknik baru atau yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan yang secara berturut-turut itu tetap sama dalam satu periode. Yang selanjutnya yaitu adalah daya banding. Daya banding. Maksud dari daya banding di sini yaitu laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Dengan organisasi lain yang sejenis, tetapi kendalanya yaitu terkait dengan objektivitas, karena semakin objektivitas suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya dengan dasar yang sama akan menghasilkan laporan keuangan yang berbeda. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik untuk menghindari tertundanya pengambilan tersebut. Kemudian kendalanya yaitu semakin banyak informasi yang dibutuhkan, maka akan semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Kemudian ekonomis dalam penyajian. Banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya ekonomis dalam penyajian laporan keuangan. Bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir adalah materialitas. Materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan material memang bersifat pertimbangan subjektif, namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan pertimbangan profesional, judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu. Hambatan pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual atau Abdul Halim, yaitu pertama itu sumber daya manusia, yang kedua konsisten, ketiga komunikasi. Sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, karakteristik, kepribadian yang mempengaruhi secara langsung kepribadiannya. Sumber daya yang kurang memadai menjadi masalah dalam pengelolaan. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuan. Semakin kuat pengetahuan dari SDM tersebut, semakin kuat tanggung jawab pengetahuan dan daya saing dalam melaksanakan. Dibutuhkan dukungan SDM yang kompeten dan profesional. Yang kedua yaitu ada konsisten. Menurut Allen dan Mayer, dimensi komitmen pemimpin yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada komitmen efektif, yaitu tingkat seberapa jauh seseorang pimpinan. Yang kedua yaitu ada secara emosi terikat, mengenai dan terlibat dalam organisasi. Yang ketiga yaitu ada komitmen berkelanjutan, yaitu suatu penilaian terhadap biaya yang terikat dengan meninggalkan organisasi. Yang keempat ada komitmen normatif yang merujuk pada tingkat seberapa jauh seseorang secara psikologi terkait untuk menjadi bagian dari organisasi yang didasarkan pada persamaan seperti kesetiaan, afeksi, kepemimpinan, kebanggaan, dan lain-lain. Komitmen tanpa adanya tujuan dalam rangka terpenuhinya tugas pokok dan fungsi organisasi tidaklah cukup. Oleh karena itu, indikator dari komitmen itu sendiri adalah integritas. Integritas adalah suatu pimpinan ditambah dengan nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga menciptakan suatu karakter personal yang diinginkan atau digunakan dalam rangka mencapai terpenuhinya tugas pokok dan fungsi organisasi. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada komunikasi. Edward persyaratannya utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada indikator dari komunikasi, yaitu adalah sosialisasi. Dalam setiap perubahan bisa saja terjadi pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu perlu
disusun berbagai kebijakan dan lingkungan atau dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait sehingga tercapai akuntansi untuk pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resistensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hambatan pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual menurut Wansur. Menurut Wansur tahun 2011, kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual diantaranya yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, aspek regulasi. Yang keempat, aspek sosial dan pendampingan. Yang kelima, pemberian sanksi. Untuk yang keenam, kemauan politik. Sekian presentasi